Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Ninuslahia. Saya dari kelas 12 8 nomor absen 28. Di sini saya akan menceritakan Islam di masa kerajaan besar, tiga besar, tapi salah satunya aja ya. Di sini saya ingin menceritakan kerajaan Mughal di India. Tapi sebelum itu, saya kasih tahu nih, kalau kerajaan Mughal itu bukan kerajaan Islam yang pertama memasuki India. Namun yang pertama itu adalah kerajaan Umayyah, yaitu saat masanya Khalifah Al-Walid. Nah, di sini itu pasukan Umayyah datang ke India dipimpin oleh Muhammad Ibnu Qasim. Di sana dia berhasil tuh menguasai India. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh pasukan Ghaznawiyah yang dipimpin oleh Sultan Mahmud. Kemudian pasukan Ghaznawiyah ini berhasil mengembangkan kedudukan Islam di wilayah India ini. Dia juga berhasil menaklukkan kekuasaan Hindu yang juga mengislamkan sebagian masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Nah, setelah Ghazwaniyahnya ini hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India ini, yaitu seperti dinasti Haji, dinasti Taklok, habis itu ada dinasti Sayyid dan dinasti Lodi. Jadi Mughal bukan kerajaan Islam pertama ya di India. Nah, kerajaan Mughal sendiri itu didirikan oleh orang yang bernama Zahiruddin Babur. Beliau ini merupakan seorang keturunan Timur Leng. Jadi ayahnya itu namanya tuh Umar Mirza. Nah, beliau ini merupakan penguasa Fargana, sedangkan ibunya itu keturunan Genghis Khan. Nah, semeninggalnya ayahnya, jadi Babur itu harus meneruskan tahta kekuasaan wilayah Fargana. Padahal saat itu dia masih berusaha 11 tahun. Meskipun begitu, ia justru punya cita-cita buat menguasai Samarkand yang pada saat itu tuh merupakan kota terpenting di Asia. Nah, pertama kali ia mencoba untuk menaklukkan si Samarkand ini, ia mengalami kekalahan. Namun, kemudian berkat dibantu oleh Ismail I, yaitu Raja Safawi yang pada masa itu, Babur berhasil menaklukkan Samarkand dan pada tahun 1504 Masehi, beliau juga berhasil menaklukkan kota Kabul yang merupakan ibu kota Afghanistan. Nah, dari Kabul ini Babur baru melanjutkan ekspansinya ke India yang pada saat itu diperintahkan oleh kekuasaan Lodi. Nah, waktu Babur datang itu, pemerintahan Lodi itu lagi mengalami krisis. Jadi, dia itu lagi lemah-lemahnya pertahanannya, sehingga Babur berhasil dengan mudah mengalahkannya. Nah, dalam menguasai India ini, Babur juga berhasil menaklukkan Punjab di tahun 1526 Masehi dalam pertempuran di Panipat. Juga dia berhasil memperoleh kemenangannya sehingga pasukannya itu dapat memasuki kota Delhi untuk menegakkan pemerintahan Babur. Jadi juga berhasil menang atas pertempuran dekat Gorga sehingga Babur ini dapat menguasai India. Namun naasnya setelah benar-benar menguasai, setahun kemudian justru Babur ini wafat. Nah, karena Babur ini wafat, makanya tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh penguasa berikutnya, yaitu anaknya bernama Humayun. Nah, walaupun Babur ini sudah menegakkan Mughal, namun Humayun ini tetap aja ngadepin banyak tantangan. Meskipun ia tuh berhasil meredam pemberontakannya Bahadur Shah, ia merupakan penguasa Gujarat. Nah, naasnya dia tuh harus mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Sherhan yang dari Afghanistan. Nah, karena kalah nih Mughal, akhirnya beliau itu lari. Beliau melarikan diri ke Persia. Nah, disinilah dia menyusun kekuatannya. Nah, di sana 15 tahun sudah dia balik lagi ke India dan dia berhasil menegakkan kembali tuh kekuasaan Mughal.
Namun naasnya lagi dan lagi, setahun kemudian Humayun itu meninggal. Dia meninggal akibat jatuh dari tangga perpustakaannya yang akhirnya digantikan oleh anaknya yaitu Akbar yang berusia 14 tahun. Nah, karena ia tuh masih kecil, maka urusan kerajaan itu awalnya tuh diserahkan kepada Bairun Khan. Dia itu merupakan seorang Syiah, dia juga merupakan penasehat istana. Nah, ketika besar, uh, Bairun Khan ini tidak disukai oleh Akbar karena dirinya ini terlalu memaksakan paham Syiah. Namun setelah itu Akbar menang. Jadi Akbar bisa mengalahkan si Bayram Khan. Nah, Akbar ini melanjutkan perjalanannya untuk menguasai seluruh India. Jadi setelah sangat cepat Akbar itu menguasai seluruh India, bahkan dia juga menguasai gerbang pintu masuk India, dua gerbang. Yang pertama itu gerbang ke arah Turki dan juga ke arah Persia. Itu dua-duanya dikuasai oleh Akbar. Nah, disinilah masa keemasan kerajaan Mughal di India, karena kan sudah dikuasai ya seluruh India ini di tangan Akbar. Namun sebelum memasuki masa keemasannya ini, saya ingin menyampaikan kalau yang dapat meneruskan masa keemasan dari Akbar ini hanya 3 turunannya. Jadi 3 periode ya. Yang pertama itu Jahangir, lalu kemudian anaknya lagi Shah Jahan, yang terakhir Aurangzeb. Nah, jadi kita pertama masukin masa keemasan yang bentuk pemerintahan dulu deh. Nah, bentuk pemerintahannya yang dipilih oleh si Akbar itu merupakan pemilihan militeristik. Nah, jadi itu si Akbar ini adalah penguasa absolut. Jadi pemerintahan daerah itu dipegang oleh seorang kepala komandan, sedangkan distrik-distrik di sana itu dipercayakan pada pimpinan komandan. Nah, jabatan-jabatan sipil ini juga menggunakan jenjang keangkatan bercorak kemiliteran, dan seluruh pejabat sipil itu diwajibkan untuk mengikuti latihan kemiliteran. Dia juga menempuh kebijakan politik sulahil yang artinya itu adalah toleransi universal. Nah, itu tuh mengandung ajaran bahwa semua rakyat India itu sama kedudukannya. Jadi gak ada tuh membeda-bedakan etnis atau agama. Nah, bahkan dia tuh juga punya paham yaitu namanya tuh din ilahi, dimana itu tuh menyatukan semua agama yang menjadi suatu bentuk agama baru. Nah, tapi politik yang diciptakan oleh Akbar ini menciptakan kerukunan masyarakat India yang sangat beragam suku dan keyakinannya. Nah, yang kedua itu adalah perekonomian. Ya, jadi stabilitas politik yang berhasil diciptakan oleh Akbar ini mendukung pencapaian di bidang perekonomiannya. Seperti hasil pertaniannya itu dapat mensuplai kebutuhan bahan baku, lalu kemudian kerajinan tenunnya tuh berkembang menjadi pabrik tekstil. Bahkan pada zamannya Aurangzeb, ia itu berhasil mengekspor ke pasar Eropa. Yang diekspor itu seperti rempah-rempah, opinium, gula, bubuk sodium, parfum, dan lain-lainnya. Nah, hal tersebut itu kan menunjukkan tercapainya kemakmuran selama pemerintahan Mughal di India. Nah, yang selanjutnya itu adalah di bidang seni ya. Jadi yang paling menonjol pada kerajaan ini adalah kemajuan dalam bidang seni syairnya, juga arsitekturnya. Seperti Taj Mahal sendiri itu diciptakan oleh Shah Jahan. Kemudian sejumlah pembangunan peninggalan Mughal itu masih bisa disaksikan hingga sekarang. Yang terakhir itu adalah bidang keagamaan.
Nah, jadi tahap permulaan Islam di India itu bersifat politis. Jadi ini tuh tahap yang penaklukan dan penguasaannya itu dari minoritas yang mengembangkan hubungan dengan orang Hindu pada bidang keagamaan dan sosial adalah sesuatu hal yang niscaya dilakukan. Nah, perintis-perintis ini tuh bukan para ulama, melainkan para Syufi hingga seterusnya berhasil mengislamkan seluruh besar kaum Hindu awam, terutama di kasta-kasta bawah. Nah, udah kan, kita udah bahas masa keemasannya nih. Jadi, setelah itu kita bahas nih masa kemundurannya. Jadi, setelah satu abad dinasti Mughal itu berada di puncak kejayaannya, kan tadi ada 3 nih. Yang terakhir kan Aurangzeb. Nah, setelah Aurangzeb itu para pelanjutnya itu tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibangun. Nah, jadi selanjutnya itu kerajaan itu tuh mulai memasuki masa-masa kemunduran. Kekuatan politiknya itu mulai merosot, terus politiknya juga jadi ajang rebutan, ada separatis antara Hindia Islam, Hindu, seperti itu. Juga dari arah luar, para pedagang Inggris ini, mereka itu mulai diizinkan menanam modal di India. Jadi lama-kelamaan Inggris ini yang mengontrol India, seperti itu. Segitu aja cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.